Halo bro, balik lagi di channelnya Monkey Reviews. Gua kali ini bakal bahas lagi ke t-shirt champion Japan yang kodenya C3P302. Sebetulnya dari video yang sebelumnya udah pernah dijelasin sih, cuman ini bener-bener masih banyak ambigu gitu dari yang nanya-nanya kemarin tuh, bang ini ori nggak? Padahal udah dijelasin tuh yang ori yang kayak gimana, yang fake kayak gimana kan. Tetap aja masih ada yang bukannya nggak mau ngeladenin sih, tapi kadang pertanyaan yang diulang gitu, kayak nggak yakin banget gitu kan sama apa yang udah di review gitu. Oke, jadi Bang Monkey itu bakal bahas lagi tentang t-shirt champion kode C3P302 yang modelnya script print kayak gini ya. Ini champion Japan. Jadi gua udah punya t-shirt champion Japan C3P302 ini yang warna mustard sama yang warna navy. Nah jadi kalau yang di atas ini, jadi Bang Monkey itu punya 4 ya. Yang di atas ini, yang kedua ini adalah yang fake nya. Ini adalah yang fake nya. Bang Monkey beli di Shopee, harganya 100.000 dan ini juga 100.000, jadi total 200.000. Dan untuk yang originalnya ada di bawah, harganya sama. Lah kok harga ori dan yang fake sama gitu? Ya, harga yang orinya ini dapat di Instagram, dia jual 100.000 juga. Dan kenapa harganya sama? Karena yang ori ini dia tidak ada tag size dan tidak ada tag washing yang di dalamnya, yang sebelah kiri. Jadi harganya sangat murah ya. Kenapa yakin kalau ini kedua ini ori gitu? Padahal terlihat sama. Apa bedanya gitu kan? Kenapa Bang Monkey yakin ini original? Langsung aja simak videonya. Oke, jadi singkat aja ya untuk yang sekarang, penjelasannya tuh enggak ini. Sebenarnya ini nggak Bang Monkey permasalahin sih kalau soal tag size ini. Yang fake juga menggunakan aksesorisnya yang original gitu. Sedangkan ada juga yang beberapa yang menggunakan yang tag size-nya yang fake, tapi sedikit sih. Kebanyakan dia atau mereka tuh pakai tag size-nya yang original. Tetap sama pakai original juga. Ya jadi kalau tag size nggak masalah lah, jangan dijadiin acuan gitu kan. Yang namanya tag size itu banyak. Jadi maupun ori juga bisa dijumpai di mana-mana lah, itu banyak tersebar. Nah, jadi paling gampang itu buat ngebedainnya apa, Bang? Yang paling enak itu buat ngebedainnya itu barangnya kalian beli langsung. Kalau mau lebih enak silahkan beli di store-nya. Di Kokas ya, di Kokas ada Champion Indonesia, itu di Kokas di Tebet, dan itu harganya sekitar 500 ribuan. Silahkan kalian beli di sana. Itu semuanya champion Japan, untuk seriesnya champion Japan semua kalau yang di sana. Dan untuk sekarang sih kemungkinan masih ada diskon ya, cuman Bang Monkey juga kurang tahu diskonnya berapa persen dan apa di second item apa langsung, kurang tahu juga. Karena terakhir ke sana itu bulan November sih kalau nggak salah ya, bulan November. Oke, jadi apa Bang yang bikin perbedaan yang paling mencolok banget? Ini yang paling mencolok banget. Bentar ya, Bang Monkey buka dulu sarung tangannya biar enak. Jadi perbedaan yang sangat-sangat mencolok antara original dan fake itu dari bahan. Kalau kalian lihat yang mustard ini ya, warnanya beda. Perhatiin, warnanya aja udah beda. Ini adalah namanya disebutnya plot warna. Plot warnanya itu sama-sama yellow, sama-sama mustard. Tapi yang fake dia cenderung lebih terang, dan yang original itu lebih gelap. Benar-benar lebih gelap plot warnanya. Pertama dari bahan. Kalau kalian megang langsung barangnya, itu jauh banget. Kalau dari foto dan video kayak gini tuh sekilas ya sama aja gitu kan, tuh kayak gini. Tapi kalau kalian lihat langsung, itu
kalau kalian raba dari yang teksturnya, yang original itu sangat lembut. Bang Mangki ulangin sekali lagi, sangat lembut banget tuh, lembut banget. Kalau untuk yang fake ini dia kaku, bahannya kaku karena dia emang menggunakan bahan lokal, bukan build bawaan champion kan. Kalau jahitan jangan ditanya, kalau champion Japan itu jangan ditanya. Kalau jahitan tuh dia sangatlah rapi banget, sangat rapi banget. Kalau tag washing kayak gini jangan dijadiin acuan juga, karena sekarang yang fake juga banyak menggunakan aksesoris original. C3P302 nya ini juga ini yang original ya, tag washingnya menggunakan original. Jadi jangan terlalu dijadiin acuan lah. Pokoknya tuh dari bahan tuh udah kelihatan banget, dari bahan sangat jelas sekali teksturnya. Soalnya kenapa? Kalau kalian menjadikan jadiin acuan di kayak stick di bagian bahu sini, itu nggak bisa dijadiin acuan karena betul-betul sama. Yang originalnya juga sama dengan yang fake nya. Bagian stick bahunya itu rapih banget tuh, rapi banget. Cuman balik lagi, pertama nih ya, catat tekstur bahan sangat jauh sekali. Kedua, ini Bang Mangki bosan sih bilangnya, tapi harus disampaikan. Kedua itu dari sablon. Ini yang sablon yang fake tuh. Champion itu selalu sablonnya seperti ini. Nih perbedaannya nih. Yang kiri yang original dan yang fake yang sebelah kanan. Kalian lihat? Jauh kan? Dari segi kerapian aja udah jauh. Sekelas champion nggak mungkin seperti ini. Seperti yang di sebelah kanan Bang Mangki ini. Sekelas champion nggak mungkin pakai sablon yang kayak gini. Selalu semuanya kayak gini. Kalau kalian tidak percaya, silahkan datang langsung ke store resminya di Tebet, Jakarta Selatan, Mall Kota Kasablanka. Silahkan, pasti sablonnya kayak gini, pasti kayak gini. Kalau terbukti bukan kayak gini, silahkan report akun Bang Mangki. Semuanya kayak gini sablonnya. Tapi Bang, ada kan bahannya yang nggak serap gitu. Ada beberapa yang nggak serap seperti ini, cuman nggak gini juga gitu. Kalian lihat nih, garis-garis tuh. Ini gak rapi banget. Masa kelas champion kayak gini? Kan aneh gitu kan? Nah, kalau ini jelas kan? Tuh. Nah, warna apa aja Bang yang gak kayak gini? Kalau yang bahannya yang print sablonnya yang gak kayak gini itu di warna grey, terus di warna white bone, warna putihnya juga. Selebihnya semua kayak gini sih. Selebihnya semua kayak gini. Nah, kemudian apalagi yang paling mendasar ya udah itu sablon dan bahan. Dari bahan jauh banget. Kalau yang original, Japan yang original ini dia sama kayak Europe market sih, sama kayak Europe market bahannya. Bener-bener halus banget. Kalau diraba kayak gini teksturnya lembut banget. Beda dengan yang fake tuh, harganya sama 100.000 tapi kualitas jauh berbeda tuh, ya kan? Nah, kalau yang original tuh kayak gini tuh. Kemudian yang navy nya juga sama. Ini yang fake full tag, ada tag size, ada washing, sama. Pasti sablonnya kayak begini kalau yang fake. Tuh. Ya kan? Nah, sedangkan yang original dia seperti ini. Nih, kalian perhatiin videonya baik-baik atau screenshot boleh. Kemudian kalian untuk yang area Jakarta boleh datang langsung ke store resminya di Kota Kasablanka, daerah Tebet, Jakarta Selatan. Silahkan aja. Pasti sablonnya semua kayak gini. Pasti kayak gini.
tuh. Dan lumayan ya, kalau di store tuh beli harganya sekitar 500 ribuan. Dan untuk retailnya itu di sana lumayan tinggi karena mereka itu import, barangnya import semua. Meskipun sablonnya sama kayak gini, mereka import. Dominan kemarin yang Bang Mangki lihat itu yang di apa namanya, di store resminya itu ada made in Kamboja, ada made in Vietnam, dan ada juga made in China. Bang, kenapa nggak ada made in Indonesianya? Justru yang made in Indonesianya itu langsung di Jepangnya yang banyaknya itu. Jadi ekspornya langsung ke Jepang semua, malah ke yang punyanya gitulah. Kalau nggak percaya lagi, silahkan kalian buktiin ke teman-teman kalian yang mungkin lagi kerja di sana atau kalian yang lagi liburan di sana. Silahkan datang ke distrik-distrik champion yang di sana, karena banyak ya champion di Jepang itu distriknya. Osaka, di Gunma, di Shibuya, Tokyo lah, banyak sekali. Dan harganya ya jangan ditanya, udah pasti lumayan, sekitar 700 ribu lah kalau di sana tuh. 600 ribu ya sama lah, 500 sampai 700-an. Nah, jadi untuk champion Japan sih paling segini doang ya. Karena yang sebelumnya kan udah dijelasin juga tuh yang kode C3P302. Jadi patokannya cuma dua. Pertama itu dari bahan, kedua dari kualitas sablonnya. Ingat aja sablonnya kayak gini, inget aja. Bang, tapi kalau misalkan fake nanti sablonnya kayak gini, nggak bakalan bisa mereka. Nggak akan bisa bikin sablon kayak gini tuh, nggak akan bisa. Jadi meskipun sama-sama plastisol, beda proses. Oke. Champion itu kalau di Europe, Bang Maki kurang tahu sih kalau Japan itu sama nggak ya prosesnya. Nah, kalau di Europe itu mereka itu bukan di press sablonnya, tetapi diuap langsung. Dan apa namanya, untuk kualitasnya sama seperti ini. Dan mungkin ini juga diuap yang Japan. Intinya nggak ada ngaruhnya sih, mau Japan mau Europe, sama-sama kualitasnya tinggi kalau bicara original itu. Ya cuman perbedaannya itu sekalian aja nih ya di channel di video kali ini. Waktu itu ada yang nanya tuh soal perbedaan sizing tuh udah jelas beda kalau Europe sama Japan itu. Kalau Japan kan Asia gitu kan, sama kayak kita lah, size kita true size kalau mereka itu. Nah, kalau Europe udah pasti pakai size luar. Mereka loncatnya, nah ini penting nih, size Europe itu ada dua tipe. Ada yang loncatnya itu dua size, contoh dari size S Europe bisa nyampe loncat 2 ke L Asia. Tapi ada juga dari S Europe loncatnya ke M Europe, ke M Asia sorry. Jadi ada yang loncat 2 size dan ada yang loncat 1 size. Itu tergantung modelnya biasanya. Kalau bingung nggak usah bingung, nanti di tag size juga ada ada keterangannya itu di tag size itu. Terus banyak juga sih yang nanya, Bang, kenapa tuh di Europe gak ada tag size-nya gitu, gak ada tag dalamnya lah. Kalau bahasa kalian itu gak ada tag dalamnya. Bukan tag dalamnya gak ada, tapi kalau Europe itu tag dalamnya semua dominan nempel di sini. Nah, biar contohnya enak nih. Nempel di sini tag Europe-nya. Nempel biar enak. Bentar ya, Bang Mangki ambilin dulu Europe-nya. Yang Europe ini Mario bro, yang kalian kenal itu loh. Cuman kalau ini grade B sih, karena belum didaing. Harusnya didaing warna biru seperti yang kalian lihat tersebar di toko online semua. Tuh kan, sablon itu rapi banget kalau yang original. Nih, sablon Europe. Tuh, rapi. Nah, jadi kalau Europe itu dia tag size-nya ini di leher sini, di belakang sini nyatu gitu sama tag size-nya. Bukan berarti nggak ada ya di dalam sini, emang kebanyakan di sini ada Europe yang di sini, di bawah sini ada. Cuman paling beberapa aja gitu, beberapa artikel aja, dan itu nggak banyak.
karena 90% dominannya di leher, nyatu semua gitu. Terus perbedaannya di mana? Coba kalian perhatiin di mana perbedaannya, yaitu ya di garis ini nih. Garis tengahnya ini aja kalian lihat. Kalau bentuknya jahitannya horizontal seperti ini dan agak timbul, berarti itu Europe market atau global ya. Dan kalau yang vertikal kayak gini dan cenderung sejajar dengan yang merahnya, berarti itu Japan. Dan lagi kalau Japan tuh dijahit kayak gini ya. Nah, Japan juga ada yang dijahit full dan ada yang enggak. Jadi jangan dipatokin. Wah, ini nggak dijahit full berarti fake. Enggak juga. Ada juga yang original nggak dijahit full seperti ini. Kalau misalkan untuk pembuktiannya, silahkan kalian buka websitenya langsung. Website Japan marketnya itu banyak sih. Bisa kalian lihat di Global Market. Bisa juga kalian lihat di Hannes Brand Inch. Bisa juga kalian lihat di Right On. Tapi waktu itu Bang Mangki lihat contohnya yang di websitenya Hannes Brand Inch. Nah, kalian buka aja, ketik di Google. Di situ ada, kalian cari-cari aja ada. Dan kalau yang mau gampang-gampang, coba aja lihat di Champion Japan yang di official Instagramnya, yang di Instagram Champion Japan, Champion_Japan ya kalau nggak salah itu username-nya. Coba aja kalian lihat. Scroll aja ke bawah, itu nanti ada foto yang bukan menjelaskan sih, tapi lebih dekat ke si logosinya ini, dan ada yang tidak dijahit full. Itulah kenapa bukan jadiin patokan dijahit full atau enggaknya, jadi acuan ori dan fake. Nah, itulah penjelasannya. Dan lagi untuk Europe ini kan di press ya. Kalau untuk t-shirt, short pants, atau apapun itu, gym short atau apapun yang lainnya, artikel yang lainnya, emang di press kayak gini. Tapi khusus untuk hoodie reverse sweep, biasanya itu meskipun di press, dia dijahit lagi pinggirannya. Di pinggiran, ada yang di pinggiran birunya sini, ada yang cuma di 3 titik, di sini, dan di sini ya. Jadi 3 titik tuh yang dijahitnya itu. Dan ada yang ngelilingin di birunya ini sampai sini. Kenapa Bang itu kok yang reverse sweep itu dijahit gitu? Ya alasan utamanya biar nggak mudah lepas si logosinya ini, biar nggak mudah lepas, karena kalian tahu sendiri reverse sweep itu bahannya tebal banget. Bahannya mereka itu kalau bahasa garmennya itu bisa nyampe 500 GSM ya. Ya Bang Maki juga kurang paham sih. 500 GSM beratnya itu, dan hampir nyampe 1 kilogram sih untuk hoodie reverse sweep itu. Makanya kenapa udah di press dijahit lagi gitu, jadi biar awet, biar nempel gitu. Jadi ya mungkin penjelasan Bang Mangki kali ini cukup sekian. Dan untuk yang nanya-nanya ke email, mohon maaf banget kalau misalkan Bang Mangki balasnya agak lama. Ya dikarenakan Bang Mangki juga punya kesibukan lain, dan gak mungkin Bang Mangki mengabaikan gitu saja. Pasti dibalas semuanya, cuman harap bersabar aja ya. Untuk review selanjutnya, kalian coba komen lagi di bawah apa aja yang harus di review lagi. Tapi kalau Bang Mangki ada satu keluhan, yaitu untuk yang meminta mereview crewneck. Bang, review crewneck Japan dong, perbedaannya yang ori dan yang fake gitu. Sebenarnya bukannya Bang Mangki nggak mau, cuman dari barangnya itu susah. Yang orinya ya mau nggak mau harus beli ke store, dan beli ke store itu lumayan mahal. Jadi ya gimana ya, namanya juga kita tuh semua sama lah. Kita tuh mungkin dari, kalau kalian ada yang sultan masih nggak masalah, cuman itu mahal banget kalau yang oriannya. Kalau harus beli di store langsung itu bisa nyampe 1 juta untuk crewnecknya. Jadi Bang Mangki lagi menunggu kedatangan atau yang keluar dari sisa ekspornya, atau mungkin yang kolongannya. Semoga aja ya
Jadi Bang Maki harus nunggu dulu yang crew neck-nya, baru nanti setelah itu baru kita review bareng-bareng. Kita lihat apa aja sih kalau crew neck itu perbedaannya. Tapi kalau misalkan secara gambaran tuh kurang lebih sama sih. Kalau crew neck dari sablon juga, kalau yang script kayak gini. Terus kalau yang basic itu dari ketebalan bordirnya, kerapihan bordirnya. Dari bahan udah jelas, jangan ditanyain. Yang original itu udah pasti lembut banget, kalau dipegang kayak gini tuh lembut. Nah kalau di kayak gini tuh lembut, dia lemes banget. Nah kalau yang fake ini dia kaku gini sih tuh. Ya enggak, ini sih kalau di video kurang terlalu ini, cuman kalau kalian coba megang langsung tuh berbeda banget. Ya kalau Bang Maki saranin sih kalau pengen lebih enaknya tuh coba aja kalian beli deh yang orinya gitu, maupun yang di Instagram belinya yang mumer yang jelas kualitasnya original sama ya, ataupun mau beli di store langsung silahkan, itu hak kalian, sesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Cuman resiko kalau yang di Instagram kalian dapat barang original murah seperti ini ya, seperti inilah kondisinya gitu yang ada, back size nya tidak ada ataupun washingnya tidak ada. Terus setelah kalian beli yang original, silahkan kalian beli yang fake-nya. Itu tersebar banyak banget di Shopee, Tokopedia maupun Bukalapak ataupun Facebook juga banyak sih. Harganya 100.000 lah. Sekitaran 100.000, kalian cari yang termurah aja. Yang paling murah sih kalau Bang Maki searching ya 100 ribuan harganya. Ada juga yang jual 150.000, itu udah gila banget sih itu. Cuan banget dia. Nah, jadi nanti kalian bandingin sendiri, cek bahannya sama atau tidak, terus cek kualitas sablonnya. Kayak gini udah pasti jauh banget sih. Ini untuk penutupan, kita lihat tuh, jauh banget ya. Oke, thank you yang udah nonton. Silahkan kalian komentar di bawah sekiranya apalagi yang mau direview. Mau subscribe mau enggak bodo amat, mau like mau enggak bodo amat, yang penting kalian tahu perbedaannya biar enggak mudah terkecoh, karena champion ini cukup marak banget ya tersebar sekarang ini.